kalau mau naik kelas tuh biasanya memang diuji kita. Amin. Ya. Memang berat, ya. Saya minta bantuan doa, bantuan moral. Udahlah, Ya. pastilah. Pengen Ya Warga pastilah. biar kuat, Bu. Soalnya warga Ya, tuh nanti kalau sudah ngumpul, aku nanti kemarin kan aku nyiapkan Ya, ini ya. apa namanya rumah sama kesiapan makanan gitu. Nah, kalau sudah ini sudah stabil, aku akan bicara dengan warga satu-satu nanti ya. terima kasih banyak. Ya, enggak usah khawatir ya. Ya. Nanti akan banyak yang dampingi, saya datangkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bantu untuk itu. Anak-anak itu sudah biasa, Pak. Iya. Saya kirim ke Majene, saya kirim kemarin ke Semeru, saya kirim ke itu ngajari untuk trauma healing, Iya. ngajari Iya. untuk buat usaha. Nanti tak tambah buat ini, Iya. apa kayak Majene itu, Iya. buat konflok. Iya. Ya, ya batu batanya tuh lubang di tengahnya Pak. Jadi nanti seperti Lego gitu, ditancapin terus nanti di pakai sling gitu. Nah dia kalau goyang ikut goyang ini dia ikut goyang ini. Ya. Iya. Jadi ngikutin ya. Iya ngikutin gitu. Aku udah bangun di beberapa tempat kayak gitu. Banyak orang tenang aja, banyak orang baik di sana Iya. Amin. yang siap bantu kok. Amin. Ya, Amin. Amin. teman-teman di sini, saudara-saudara kita di Cianjur, nggak usah kecil hati. Kita di luar sana banyak yang peduli. Oke. Ya, kemarin sudah banyak yang nelponi saya, mau bantu ini gitu ya. Jadi udahlah, kita semua bersaudara ya. Udah enggak, memang berat, tahu saya. Kenapa? Mengatur lalu lintas. Itu jangan boleh masuk lah. Itu siapa itu? Itu Mobilnya apa? perbaikan PUPR, Bu. Itu mobilnya aja orangnya turun, jangan pakai mobil. Hah? Jangan. Bebannya makin berat itu. Tadi usaha yang bisa di pengungsian apa aja tuh tadi? Nggak kedengeran. Pinter ini. Selain bata, Pinter ini jadi wartawan emang. selain bata apa lagi, Bu? Ya nanti kita ajarin buat itu supaya ada kesibukan karena pasti ini lama karena mereka kan banyak rumahnya yang roboh. Jadi untuk ngisi kesibukan itu kita nanti ajari untuk selain untuk trauma healing juga bisa bantu untuk usaha. Jadi kemarin di Semeru begitu dia pindah ke hunian tetapnya, mereka sudah bisa usaha karena usahanya sudah bisa jalan. Jadi kita ajari begitu. Kalau yang Batak itu mungkin nanti suatu saat itu akan bisa dipakai untuk seluruh daerah. Artinya bahwa bisnis itu sangat dengan kondisi geografis Indonesia seperti ini, bisnis Batak itu akan sangat sangat membantu gitu, sangat menjanjikan. Ya. Itu sih batu-batanya dari tanah atau semua tanah? Nanti ada khusus campurannya. Dia kalau jatuh itu dia kayak serbu gitu. Nanti kita siapkan, kita ajari kita. Tadi saya sudah pesen untuk alat cetaknya dan sebagainya. Nanti tim yang kesini yang sama yang ngajarin ke Semeru, tim yang sama ya? Ada yang sama, ada yang enggak. Karena sini besar. Kalau Semeru kan cuman kecil satu lokasi ya. Ini besar sekali. Jadi makanya saya tadi minta resource bukan hanya tim yang biasa, tapi saya juga minta resource dari tempat lain untuk bisa bantu warga. Yang penting mereka punya kesibukan supaya traumanya bisa segera hilang. Kalau usahanya tadi jajanan apa? Ya tergantung mereka maunya apa gitu kan.
Ya mesti macam-macam. Nanti kalau jajannya sama semua kan yang beli siapa gitu kan, harus macam-macam. Mungkin juga tidak hanya jajanan, mungkin juga apa handicraft kayak gitu-gitu kan. Nggak hanya itu. Yang bisa mereka buat sendiri juga ya? Iya, yang bisa mereka buat. Pak Menko belum datang ya? Masih di Joglo, Bu. Masih di Joglo. Di lapangan sebelah itu. Yang mau kesini siapa lagi? Menteri-menteri. Nggak tahu aku. Aku nerima undangan itu udah jam 9 malam. Sebetulnya aku maunya muter, kalau aku kesini maunya muter aja. Tapi kan tadi Ibu udah melihat dan ada pengalaman dan tahu bagaimana kondisinya. Apakah Ibu akan menyarankan beberapa tempat yang alat berat dimasukkan untuk dihentikan itu sementara? Enggak, kan itu lihat kondisinya. Tidak semua alat berat ditolak itu, tapi lihat kondisinya. Tadi kan aku lihat sudah patah. Terus di atas juga, iya, di atas juga gembur, itu rawan sekali gitu. Karena kalau kita ambil sedikit gini, pasti kan ada gerakan gitu loh, turun. Itu yang bahaya. Ya, jadi memang harus hati-hati dan harus tetap pakai bukan pakai emosi, tapi harus pakai rasional gitu. Harus rasional. Nangani gini ini harus rasional. Meskipun kadang ya enggak tega gitu saya. Tapi saya tetap harus rasional gitu. Enggak tega kalau lihat saya, Tuhan itu mungkin nggak ngerti saya juga. Saya waktu jadi wali kota, aku turun di Lombok, aku turun di Palu. Jadi tiba-tiba aku harus nangani ini gitu. Itu jadi pengalaman itu yang tak pakai di sini. Kemarin sudah kecamatan rata-rata yang masih Ya kan memang ini karakter ya. Jadi gini, pengalaman saya, kalau banjir dia harus ngungsi. Nah itu bisa pakai tenda besar-besar gitu kan. Nah kalau gempa biasanya dia meskipun rumahnya udah roboh, dia nggak mau meninggalkan rumah karena di dalam mungkin masih ada yang bisa diselamatkan kan. Nah dia biasanya maunya nunggu di dekat rumah. Yang bedakan kemarin waktu di Padang itu halamannya gede-gede. Terus posisinya relatif rata, ya naik tapi tidak seperti ini gitu. Sini kan ini langsung turun, naik turun gitu kan. Di Padang, Pariaman sama apa ya satunya Padang, Pasaman, sorry. Kok apa dia? Oh ya, di Pasaman itu relatif datar dia, meskipun dia ada kenaikan. Nah, halamannya besar, jadi waktu saya kasih tenda sekecil-kecil, dia langsung pasang di depan rumah, gitu. Jadi dia bisa tenang gitu, karena ada di sekitar rumahnya, gitu. Itu satu. Nah di sini beda lagi, gitu. Nah di sini beda, rata-rata halamannya nggak ada. Itu yang membuat kemarin strategi saya harus berubah juga gitu. Tetap gunakan, kalau di Padang relatif kita buat pengungsian di Pasaman itu di kantor bupati pada pergi semua, pada balik semua. Dia nggak mau gitu. Nah di sini nggak bisa karena halamannya kecil-kecil gitu. Jadi nggak mungkin, makanya saya lagi mikir tadi kemarin tenda yang paling kecil gitu. Oh, jadi iya. Ya jadi rubah terus. Awalnya tenda Pemenso itu gede-gede. Terus karena kemarin saya pengalaman di Mamuju, saya buat tenda keluarga. Saya desain sendiri tenda keluarga. Oke, di Padang laku, di Pasaman laku waktu kemarin. Tapi di sini nggak gitu laku karena halamannya kecil-kecil. Jadi saya harus mikir lagi nih. Tadi udah saya perintahkan, ini desainnya kayaknya gini deh. Kita bikin beberapa. Begitu. Kalau distribusi bantuan kan masih ada yang ngaku belum dapat tuh. Iya. Karena sprawl tadi, lokasinya tuh gini. Itu yang sulit. Di Pasaman itu lokasinya ngumpul. Lurus gitu satu deret. Terus satunya Pasaman, satunya apa ya? Satunya apa ya? Dua lokasi. No, bukan. Hampir sama namanya. Pariaman. Iya, hampir Pariaman. Itu juga ngumpul gitu. Ini enggak di sini. Di sini sprawl.
Ini yang tadi saya ngomong berat di sini. Tadi dari awal saya ngomong ini berat nanganinya. Bu Menteri, untuk menangani para relawan-relawan yang memberi bantuan secara langsung tidak melalui posko, jadi membuat paket jalan di lokasi. Jadi setiap di Indonesia kejadian terus ini gimana, Bu? Apakah kakak nggak percaya dengan posko pemerintah atau gimana? Karena Saya selalu nggak ini tahu. menjadi Aku nggak komentar ya. sebagai menteri sosial. Ya saya bukan ngatur lalu lintas ya. Ya. Nah, Juga ada akhirnya warga karena belum dapat mereka nyegat-nyegatin relawan. Menjarah ada strategi itu sudah tahu saya, pengalaman di Lombok juga sama. Memang enggak apa-apa, ya sudah kita bagi aja. Makanya kemarin settingan saya bagi barang, kita bagi aja. Ya mereka memang butuh, itu enggak apa-apa. Ya memang jumlahnya memang harus banyak, memang butuhnya banyak. Cuman kan memang kadang kan kita bawanya misalkan 1 truk itu kan terbatas jumlahnya. Tapi kemarin saya ini laporan staf saya ngomong udah bagi aja. Karena memang mereka juga butuh gitu. Itu kemarin kita bawa air itu ditahan. Udah enggak apa-apa, kasih, kita kembali lagi. Ngambil lagi gitu. Tapi kalau nggak gitu nggak khawatir malah yang lebih membutuhkan jadi makin lama Bu dapat bantuannya gitu. Enggak, nanti kayak pengalaman saya di Lombok. Saya wali kota Surabaya. Saya bantu begitu. Akhirnya mereka justru ngawal mobil kita untuk nyampe di tempat itu. Karena mereka kita bagi gitu. Seringkali kan gini. Seringkali kan di sini titik berat. Kan? Di jalan akses ini itu ada kecil-kecil yang nggak terlalu berat. Itu tapi dia butuh bantuan gitu. Nah, ini kadang seringkali kita terlewatkan gitu. Karena dan di sini itu lebih berat karena sprawl tadi ya, nyebar. Kalau di Padang itu ngumpul. Jadi kemarin saya nugaskan staf saya dari kantor pusat aja selesai. Saya ini ngerahkan berapa ya balai ya? 12 ya, 12 balai masih kurang. Ini saya tambah dari Bali datang. Karena tadi sprawl. Kalau di Pasaman itu dia ngumpul. Jadi saya cuman staf saya dari pusat, kantor pusat Kementerian Sosial itu udah bisa nangani. Tapi ini nggak bisa. Saya dari awal sudah mana ini, untungnya saya berpikir itu. 8, Bu, yang berat 8. Oke, kalau ini balik ini ke sini. Udah selesai kurang Mas ya. Saya tambah lagi 12 balai. Nah, terus habis itu kita tambah Bu, ya karena tadi kecil-kecil itu. Tapi artinya nggak masalah ya Bu kalau ada relawan yang langsung di titik-titik juga gitu, nggak lewat. Nah, itu yang saya harus manajemen itu yang harus diatur. Manajemen itu yang harus diatur. Cuman kan mestinya bukan kami, karena saya kan nggak tahu daerah. Yang tahu daerah itu kan daerah pemerintah daerah. Iya. Kalau itu bisa, saya kan nggak tahu lewat mana. Kemarin saya dimarahi, ada pasukan marahi saya. Ada pasukan, saya mau ke sana. Itu saya nggak boleh, suruh balik saya. Dimarahi beneran ini. Aku mungkin suka marahi orang ya. Jadi, nah terus artinya apa? Saya ditanya sama dia, kenapa lewat sini? Dari mana saya tahu, Mbak? Saya ngomong mana ada menteri mikir jalan lewat mana, saya bilang itu. Ya kan saya nggak tahu lewat mana kan. Saya yang ikut aja, suruh lewat sini, yang ikut aja, saya nggak tahu tempatnya. Iya. Nah, yang tahu itu daerah. Dari Pemda aja itu. Iya, mestinya daerah yang bisa Ibu menyarankan untuk kalau ada relawan yang menyalurkan bantuan sendiri untuk berhubungan dengan Pemda juga. Iya, menurut saya berhubungan dengan Pemda. Bisa dipul dengan Pemda. Selain korban kemanusiaan, Ibu udah ngobrol juga sama korban meninggal keluarga. Belum, kemarin nyiapin dapur umum setengah mati, aku masang tenda sendiri. Masak sendiri. Aku ngoncain Brambang udah berapa tahun ya, 10 tahun enggak pernah ngoncain Brambang. Kemarin belanja di pasar sendiri, mana pasar pada tutup. Ini saya kirim semua dari Jakarta. Karena saya takut kayak kemarin, nah kayak gini nih berat ini. Setelah ngecek akan ketemu korban juga.
Ya, pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah menyampaikan bahwa untuk saat ini dari Kementerian Sosial tengah mengkaji bantuan tempat tinggal yang cocok bagi warga Cianjur ini akan seperti apa. Dikarenakan pada saat datang ataupun tiba di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Tri Risma hari ini bersama jajaran dan petugas setempat ini menyisir lokasi kejadian di mana longsor terjadi pasca gempa berkekuatan 5,6 magnitudo menerjang wilayah ini. Sebelumnya Tri Risma hari ini ingin memberikan bantuan berupa tenda keluarga, namun pada saat melihat rumah warga yang mayoritas tidak memiliki halaman diurungkan. Kemudian Tri Risma hari ini memberitahu kepada jajarannya untuk mengkaji ulang bantuan tempat tinggal ataupun tenda sementara yang bisa diberikan untuk para warga ataupun para pengungsi ini dalam ukuran ataupun dalam bentuk yang seperti apa. Yang jadi masalah lagi saya dimarahi sama dia. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di RSUD Sayang Cianjur, kami sudah bergabung bersama rekan kami Yola Dwianti di lokasi. Selamat siang Yola, bagaimana perkembangan terkini di RSUD Sayang? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Memang beginilah situasi terkini di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat, yang mana ini dapat dikatakan sudah mulai kondusif begitu jika kita bandingkan dengan 1 hari hingga 2 hari ke belakang. Dan juga ini dapat dikatakan kondusif dikarenakan memang sudah banyak pasien yang kondisinya sudah mulai membaik dan sudah diperizinkan ataupun diperbolehkan untuk pulang. Sedangkan untuk sejumlah pasien yang masih membutuhkan pelayanan medis lainnya, ini sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat, yakni di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit Samsudi Sukabumi. Dan untuk tadi juga pihak RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat ini mengatakan kepada kami bahwa pasien yang masih dirawat di RSUD Sayang ini hanya tersisa 24 pasien saja, Arlista dan juga pemirsa. Namun tadi sejak pagi tadi kami memantau di lokasi bahwa sudah ada 3 hingga 5 mobil ambulans yang datang ke RSUD Sayang untuk membawa korban gempa Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada hari Senin kemarin. Kendati demikian, Arlista dan juga pemirsa, memang masih ada 2 jenazah lagi di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat yang masih belum dijemput oleh pihak keluarga dan masih berada di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Sedangkan untuk obat-obatan sendiri dan juga tenaga medis, ini pihak Rumah Sakit Umum Darurat Sayang Cianjur, Jawa Barat ini memastikan bahwa stok obat-obatan dan juga tenaga medis ini dipastikan cukup untuk menangani seluruh pasien yang berada di RSUD Sayang ini. Dan sedangkan untuk lokasi terkini di RSUD Sayang ini pasien dirawat di 2 lokasi yang berbeda, yakni ada di instalasi gawat darurat dan juga di zona B yang berada di belakang rumah sakit Sayang ini. Arlista dan juga pemirsa, hal ini juga dilakukan dikarenakan memang mengingat bangunan dari RSUD Sayang ini terdampak dari gempa yang terjadi pada hari Senin kemarin dan juga untuk menghindari adanya gempa susulan. Sementara itu, Arlista. Yola, Anda sampaikan tadi ada 2 jenazah yang belum dijemput oleh keluarganya. Apakah dari pihak rumah sakit mendapatkan informasi alasan kenapa keluarga belum menjemput jenazah anggota keluarganya? Ya, Arlista dan juga pemirsa, terkait 2 jenazah yang memang masih berada di RSUD Sayang hingga pagi hari ini memang belum dijemput pihak keluarga dikarenakan dari pihak RSUD Sayang ini belum memastikan atau belum ada pihak keluarga yang datang menjemput, dan ini juga belum dapat kami sampaikan, Arlista dan juga pemirsa, apakah jenazah tersebut adalah korban yang masih dinyatakan hilang begitu dari ke-40 korban yang masih dinyatakan hilang, Arlista. Sementara itu Yola, untuk 24 pasien yang masih dirawat di RSUD Sayang ini mayoritas ataupun sebagian besar korban dengan luka ringan, sedang atau berat?
Ya, Arlista dan juga pemirsa, untuk total ke-24 pasien yang pagi ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Darurat Sayang Cianjur, Jawa Barat. Ini dipastikan memang korban yang memiliki luka ringan dan juga sedang, begitu dikarenakan memang untuk luka berat sendiri ini sudah dirujuk di rumah sakit yang berbeda, yakni di Kota Bandung dan juga Sukabumi. Arlista. Tadi Anda juga sempat menyampaikan 3 hingga 5 ambulans dari RSUD Sayang ini masih mobile untuk menjemput korban gempa. Lantas dari pemantauan Anda sejak tadi pagi, apakah sudah ada korban yang baru datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang? Ya, Arlista dan juga pemirsa, memang untuk 3 hingga 4 ambulans tadi memang ini datang dengan luka ringan dan juga sedang, dan kami memantau di lokasi bahwa korban ataupun yang dibawa ke Rumah Sakit Sayang ini adalah korban yang memiliki luka ringan di bagian kaki dan juga tangan. Sementara korban yang baru saja tiba di RSUD Sayang ini dilarikan ke IGD dan nantinya akan diperiksa di sana untuk nantinya ditentukan apakah mereka membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Arlista. Untuk perawatan yang lebih intensif, Yola, apakah dari RSUD Sayang ini memang sudah confirm untuk ruang operasinya siap ataupun bisa digunakan? Karena bisa disimak pada beberapa hari terakhir ini masih terjadi gempa. Ya, Arlista dan juga pemirsa, memang untuk saat ini seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya bahwa untuk 2 lokasi yang digunakan untuk merawat pasien yang ada di RSUD Sayang ini adalah 2 lokasi yang berbeda, yakni di IGD dan juga zona B, yang mana zona B ini berada di belakang rumah sakit ini yang menggunakan tenda-tenda dikarenakan memang bangunan dari RSUD Sayang ini mengalami keretakan yang cukup parah akibat terdampak gempa yang terjadi pada hari Senin kemarin, dan untuk itu seluruh pasien ini dilakukan perawatan di luar rumah sakit umum, rumah sakit darurat Sayang Cianjur, Jawa Barat ini agar tidak terdampak adanya gempa susulan di lain waktu. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Yola Dwiyanti. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini di RSUD Sayang, Jawa Barat. Jaga kesehatan, jaga keselamatan Yola. Terima kasih. Pemirsa, prajurit TNI Angkatan Laut terus dikerahkan guna membantu masyarakat terdampak gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Selain melakukan pencarian korban, prajurit TNI Angkatan Laut juga mendistribusikan bahan bantuan untuk para korban di pengungsian. Posisi kakak di mana, Kak? Pengerahan pasukan hingga kini dikonsentrasikan ke lokasi terdampak sejak Senin lalu. Tercatat TNI Angkatan Laut mengerahkan lebih dari 500 prajurit dan akan terus bertambah. Selain itu, tim kesehatan TNI Angkatan Laut juga dikerahkan untuk memberikan bantuan medis kepada para korban. Prajurit TNI AL dikerahkan ke 5 titik lokasi, yaitu Warung Kondang, Cilaku, Gekbrong, Cianjur Kota, serta wilayah Desa Gasol, Cianjur. Selain pendistribusian bantuan bagi masyarakat, pengerahan pasukan juga dilengkapi dengan rumah sakit lapangan dengan daya tampung hingga 100 orang. Sejumlah alat berat juga dikerahkan seperti eskavator maupun bulldozer yang diharapkan dapat segera memberikan bantuan evakuasi bagi para korban bencana yang masih terisolasi. Sekarang juga belum ada yang buka ya, Pemirsa, karena daya tampung terbatas, sejumlah korban gempa Cianjur menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Cimahi, Jawa Barat. Hari ini sejumlah korban harus menjalani operasi karena mengalami patah tulang. Sepuluh korban gempa Cianjur hingga pagi ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cibabat, Kota Cimahi. 6 diantaranya merupakan anak-anak dan rata-rata mengalami patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Salah seorang korban, Nur Hayati, warga Cugenang, Kabupaten Cianjur, menuturkan pada saat terjadinya gempa, dirinya bersama belasan tetangga tengah mengadakan pengajian. Namun tiba-tiba ambruk.
Ia selamat setelah tertimbun lebih dari 5 jam dan mengalami patah tulang di kaki. Manajemen RSUD Cibabat memastikan hari ini ada 5 korban gempa bumi yang akan menjalani operasi patah tulang. Sementara itu pemirsa, sejumlah lokasi pengungsi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat mengeluhkan sulitnya toilet dan kamar mandi. Selain itu pengungsi juga mulai diserang penyakit gatal-gatal. Dan ini adalah kondisi pengungsian di Kampung Sukawarna, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, dan Kampung Lebak saat Desa Padalengsar, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Meski sudah mendapatkan bantuan dari para relawan, saat ini para pengungsi mengeluhkan sulitnya toilet dan kamar mandi. Meskipun ada di kolam dan di sungai, namun lokasinya sangat jauh. Bahkan saat ini pengungsi mengaku mulai diserang penyakit gatal-gatal. Para pengungsi berharap adanya bantuan obat-obatan serta dibuatkan toilet dan juga kamar mandi. Kita masih umum belum ada, kita doain gue jauh. Gimana Kang? Terus obat-obatan sekarang yang diperlukan obat-obatan buat anak kecil. Karena bukan anak kecil saja, dewasa juga pada kena nih gatal-gatal emang udah. Ya yang dibutuhkan pertama kan cewek-cewek ya, toilet umum sama peralatan makan aja.